Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Saya, Ibu Primi Rohimi, SOS MSI, akan menyampaikan tentang panduan diskusi daring semua perkuliahan saya. Diskusi bisa dilakukan di media apapun, sesuai kesepakatan kelas. Boleh WhatsApp group, boleh Google Classroom, boleh Zoom, boleh Google Meet, boleh apapun. Ya, silahkan, saya bebas terbuka. Kenapa kok tidak saya tentukan atau saya batasi? Ya, karena diskusi itu adalah wewenangnya tiap kelompok yang kelompok presenter ya, yang ingin melakukan diskusi. Nanti kalau saya paksakan, ternyata kelas juga tidak mampu, ya. Karena ini kan metode perkuliahan kita kan student center learning. Student center learning itu pembelajaran terpusat pada mahasiswa. Gitu ya. Saya hanya fasilitator atas nama atau kepanjangan tangan dari IAIN Kudus. Jadi silakan diskusi di media apapun yang dirasa mudah dan menyenangkan buat teman-teman. Kalau wah Bu, di mata kuliah lain kita bisa kok diskusi di media yang Zoom misalnya, boleh. Oh Bu, terlalu Zoom itu kuotanya terlalu berat, Google Meet juga hampir-hampir sama, Google Classroom aja ya Bu, boleh. Kalau Bu, kok ribet ya kalau media apapun di WhatsApp saja, silakan. Jadi harus kesepakatan bersama ya. Nah, jadi saya ngikut aja dari teman-teman. Kehadiran diskusi dinilai dari chat diskusi tentang materi sesuai jam perkuliahan. Jadi ini harus ada tanya jawab ya. Jadi maksudnya chat itu ya chat yang merespon tentang materi sesuai jam perkuliahan. Kalau chatnya itu sekedar nyimak gitu, ngetik kata nyimak gitu, itu nggak sesuai deh dengan materi ya. Jadi tidak bisa dihitung sebagai kehadiran diskusi. Kehadiran diskusi bisa saya pertimbangkan menjadi kehadiran perkuliahan. Jadi kalau sekedar absen hadir gitu saja, rasanya akan lebih, dia berkali-kali cuma sekedar hadir gitu, bisa saya pertimbangkan untuk tidak saya perhitungkan kehadirannya. Jadi kehadiran perkuliahan bisa saya ambil dari kehadiran diskusi juga, dan kehadiran diskusi itu dinilai dari chat tentang diskusi. Baik itu merespon, bertanya, menjawab, mengkritik, menyanggah, menambahi, gitu ya. Oke, yang ketiga, chat diskusi di luar materi tidak dinilai kehadiran. Itu tadi, misalnya kalau sekedar bilang hadir gitu di forum diskusinya, atau nyimak gitu, atau ngirim simbol emoticon, itu di luar materi deh ya. Dan yang keempat, chat diskusi di luar jam perkuliahan tidak dinilai kehadiran. Misalnya, karena belum isi kuota sehingga tidak hadir. Ya mohon maaf, itu tidak bisa dinilai sebagai kehadiran. Ya nanti bisa dipertimbangkan ya karena kondisi syar'i tersebut. Tapi kalau kayak kondisi ketiduran, wah itu kebangetan ya kalau ketiduran itu. Masa sudah tahu jam perkuliahan masih ketiduran ya. Yang kelima, kekurangan kehadiran bisa dilengkapi dengan kuliah daring tambahan. Boleh nanti kuliah private khusus dengan saya. Ya. Kemudian yang keenam, kelompok presenter terlebih dahulu mengirimkan video materi diskusi di WhatsApp group, virtual kelas, dan email dosen. Ya. Semua presenter videonya harus sudah dikirimkan ke saya sebelum perkuliahan minggu kedua ya, atau sebelum perkuliahan yang kedua. Sebelum kelompok pertama presentasi. Jadi biar adil sama semua durasi pengerjaannya. Yang ketujuh, dilarang mengunggah video materi diskusi ke media apapun tanpa seizin dosen. Itu juga sudah saya jelaskan ya di RPS. Yang kedelapan, anggota kelompok presenter mengupload tugas kelompoknya di virtual class. Jadi anggota kelompok presenter itu mengupload, jadi bukan perwakilan ya, mengupload video kelompok itu bukan perwakilan, tapi semua anggota kelompok. Kelompok presenter bertugas memandu diskusi. Ya, silahkan mau dimulai dan diakhiri kapan. Kemudian respon pertanyaan dari peserta diskusi ditanggapi oleh kelompok presenter dan semua peserta diskusi. Jadi
pertanyaan itu tidak diajukan semata-mata pada kelompok presenter ya, tapi didiskusikan bersama-sama sehingga semua peserta diskusi memiliki kesempatan, peran, boleh ya untuk menanggapi dan menjawab. Yang ke-11, kelompok presenter merekap hasil diskusi lengkap dengan format nama, NIM, jam, dan chat peserta diskusi sebagai bentuk laporan diskusi dan rekap kehadiran. Jadi nanti setelah diskusi berakhir, saya menunggu ya rekapan dari kelompok presenter itu atau catatan notulensi gitu ya. Yang ke-12, kelompok presenter mengirimkan laporan diskusi dan rekap kehadiran ke WhatsApp group, virtual class, dan email dosen. Dengan harapan kalau itu dikirimkan di WhatsApp group, teman-teman yang lain bisa juga membaca. Jangan-jangan pertanyaannya terlewat, belum direkap sama kelompok presenter gitu ya. Anggota kelompok presenter juga mengupload laporan diskusi dan rekap kehadiran di menu upload tugas di virtual classroom. Jadi yang mengupload laporan diskusi di virtual classroom itu semua anggota kelompok, bukan perwakilan ya. Nah, sedangkan semua peserta diskusi lainnya mencatat proses diskusi itu di blog masing-masing dan mengunggah URL-nya di WhatsApp group, virtual class, dan email dosen. Ya, jadi sama-sama mencatat. Kalau kelompok presenter itu mencatat pelaksanaan diskusi dan bisa sama ya satu kelompok itu nyatetnya. Kalau tiap individu tentu beda-beda karena beda-beda pemahamannya. Kemudian jika terjadi kendala sinyal, silakan hubungi dosen. Hal-hal yang lain akan diinformasikan lebih lanjut. Demikian panduan diskusi daring untuk semua mata kuliah yang saya ampu. Semoga bermanfaat. Ingat, mindsetnya mudah. Salah. Gimana mudah itu? Mudah, gitu. Mudah, gitu. Jangan merasa sulit, jangan merasa dipersulit, dan jangan menyulitkan diri sendiri. Mudah, menyenangkan, bahagia dunia akhirat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah hilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.